udah tidak usah salaman. Oleh sebab itu melalui ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan selamat hari raya dan mohon maaf yang baik dengan setulus hati, mudah-mudahan dosa di antara kita sekalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, peringatan Hari Raya Idul Fitri bagi kita. Tidak lupa kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Ja'alanallahu ayyakum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kula amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kebahagiaan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan ucapan-ucapan semacam itu, kami sedikit akan membahasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad dhahaba katsirun min ahlil ilmi ila masyru'iyyati tahni'ati bil 'aidi li'annaha musyarakatun minal muslimi akhihil muslimi fima yasarruhu fima yasurruhu wa yurdihi walima fiha minat tawaddudi wa tarhumi wa ta'attufi bainal muslimina. Qala sahibud durri al-mukhtar inna tahni'ata bil aidi bilafdi yataqabbalullahu minna wa minkum la yungkaru. Wa qala sahibu hasyati qalyubi at-tahni'atu bil a'yati wasyuhuri wal a'wami. Qala Ibnu Hajar mandhubatun wa yusta'nasu laha bitolabi sujudi syukri indan ni'mati wa bi qissati Ka'bin wa sahibaihi wa tahni'ati Abi Talhah lahu. Wa naqala fil mawsu'ati an Ibnu Amir qauluhu al asbahu annaha ya'ni at-tahni'atu bil aidi jaizatun mustahabbatun fil jumlati thumma saqa atharon anis sahabati ila anqala wal muta'amalu fil biladi asyamiyati wal misriyati aidun mubarakun alaika wanhu. Wa qala yumkinu ayyul haqa bidzalika fil masyru'iyyati wal istihbabu lima bainahuma minat talazumi. Kaum muslimin rahimakumullah, kami artikan langsung saja. Mohon maaf untuk saat ini tidak kami maknani gandul. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak dari para ulama berpendapat disyariatkannya mengucapkan selamat hari raya. Hal ini sebagai bentuk kebersamaan antara orang muslim kepada saudaranya yang sesama muslim dalam kebahagiaan. Dan karena di dalamnya terdapat rasa saling cinta, mengasihi dan berlemah lembut antara sesama muslim. Pengarang kitab Ad-Dur al-Mukhtar, ini bermadzhab Hanafi, berkata, ucapan selamat hari raya dengan redaksi semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalku dan amalmu, atau amal kami dan amal Anda, tidaklah diingkari, artinya boleh dilakukan. Kemudian pengarang Hasyiah Qalyubi, ini bermadzhab Syafi'i, berkata, ucapan selamat hari raya menurut Ibnu Hajar adalah dianjurkan, mandubah. Hal ini diperkuat dengan adanya sujud syukur jika mendapatkan nikmat dan kisah diterimanya taubat Ka'ab dan kedua kawannya, serta ucapan selamat oleh Abu Talhah kepadanya. Hadis riwayat
Al-Bukhari, dan Rasulullah tidak menyalahkannya. Artinya ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh para ulama. Disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah yang mengutip dari Ibnu Amir Hajj bahwa pendapat yang kuat bahwa ucapan selamat hari raya adalah boleh dan dianjurkan secara umum. Kemudian Ibnu Amir Hajj menampilkan beberapa riwayat sahabat, dan yang berlaku di Syam dan Mesir adalah ucapan Idun Mubarak atau Idun Mabruk atau Idun Sa'id, hari raya yang berkah bagi Anda, dan sebagainya. Ia berkata, dimungkinkan untuk menyamakan dengan kalimat di atas di dalam anjuran mengucapkan hari raya karena keduanya saling berkaitan. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi tidak ada salahnya, dan memang benar sudah ada anjurannya, ada tuntunannya kita mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, dan seterusnya. Itu semua doa-doa dan ungkapan kebahagiaan antar sesama muslim, saling mendoakan. Dengan demikian tidak ada larangan mengucapkan hari raya dengan ucapan yang mengarah pada tujuan dengan berbagai redaksi yang terdapat dalam pertanyaan, pernyataan, dan juga yang lainnya. Artinya kita semua, kalau dalam bahasa Jawa, sugeng riyadin, nyuwun gumpun pangapunten, dan seterusnya, itu dibahas di belakang nanti. Jadi semuanya itu ada anjurannya, ora gawe-gawe. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan ucapan mohon maaf lahir dan batin. Ucapan selamat hari raya di negeri kita ada kalimat, ya, mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu apa? Itu gawe-gawe orang Indonesia? Tidak, ya, tidak. Memang di dalam bahasa Arab tidak ada mohon maaf lahir dan batin, itu enggak ada. Adanya ya di Indonesia. Di Jawa pun juga enggak ada, wong bahasane Jawa, ya, nyuwun agung pangapunten lahir batin utawa daya kalpatan kula lahir batin jenengan pangapunten. Lha niku basa Jawa. Kalau bahasa Indonesia mohon maaf lahir batin. Diceritakan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflisu? Qalu al muflisu fina man la dirhamalah wala mata'a. Faqala sallallahu alaihi wasallam innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa dharaba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnari. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diceritakan oleh Abi Hurairah, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Rasulullah berkata demikian. Sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya uang dan tidak memiliki perhiasan. Nabi menjawab, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Namun ia telah mencaci maki si A, menuduh si B, memakan harta milik si C, menumpahkan darah si D, dan memukul si E. Maka orang-orang tersebut diberi dari kebaikan-kebaikannya itu. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum diputuskan kepadanya, maka keburukan orang-orang tersebut, yakni mulai dari si A sampai si E, diambilkan dan dilempar kepadanya. Lalu ia dilempar ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Imam Muslim dan At-Tirmidzi. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi intinya, kita setelah beribadah 1 bulan penuh pada bulan Ramadan, melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang insya Allah dari hari pertama sampai 10 atau 10 hari pertama itu kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. 10 hari kedua kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan 10 hari ketiga itu dibebaskan dari api neraka. Itu jaminan Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi hak kita dengan Allah, Allah sudah berikan jaminan itu ketika kita sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Namun hak kita dengan sesama manusia, dengan anak Adam, dengan saudara-saudara kita, itu belumlah selesai. Maka pada hari raya Idul Fitri kita giliran memohon maaf, meminta maaf kepada sesama saudara muslim supaya diberi kehalalan, artinya saling maaf memaafkan. Rasulullah SAW juga bersabda, apabila dua orang muslim itu bersalaman, maka sebelum salaman itu lepas, dosa-dosa mereka sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu, dan khusus pada saat ini, karena saat ini masih ada pandemi dan kita waspada terhadap COVID-19, waspada dan berhati-hati supaya untuk memutus penularan itu kita dianjurkan tidak usah salaman. Oleh sebab itu, melalui ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan selamat hari raya dan mohon maaf yang baik dengan setulus hati, mudah-mudahan dosa di antara kita sekalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tidak bertemu langsung, kita lewat virtual, kita lewat HP, kita lewat media sosial, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang yang suka misuh, orang-orang yang suka menjelekkan orang lain, orang-orang yang suka menghina orang lain. Artinya mudah-mudahan hati kita diberi kelembutan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memandang saudara kita dengan kasih sayang, memandang saudara kita dengan pandangan mendoakan semoga menjadi lebih baik. Karena terkadang nafsu kita itu menonjol, artinya kepingin menampilkan diri sehingga menjelekkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal itu. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.